Shalom Gereja Tiberias. Apa kabar semuanya? Yang mengucap syukur kita boleh berikan tepuk tangan yang sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami menyambut setiap Jumat Tuhan bersama-sama ibadah Jumat Agung pada hari ini. Bersama-sama kita merayakan pengorbanan Tuhan Yesus, merayakan kasih Tuhan. Kita mengucap syukur sebab hanya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus tubuh darahnya bagi setiap kita. Kita ada sampai hari ini. Kita mengucap syukur karena begitu besar kasih Allah bagi setiap kita. Kita boleh hidup diberkati sampai hari ini. Maka bersama-sama dengan hari penuh syukur pada siang hari ini, kita mengucap syukur, kita menyembah Tuhan. Satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami hidup sampai hari ini bukan karena kuat gagah hebat kami, bukan karena perbuatan baik kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, karena anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus yang telah rela berikan nyawanya, tubuh darahnya bagi setiap kami, sehingga setiap kami yang hadir, kami terima pengampunan dosa, kami dipulihkan, kami dibaharui. Maka pada sore hari ini kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur, menyembah, memuji Tuhan. Kami doa pada siang hari ini jadi siang perjumpaan kami dengan Tuhan. Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan Yesus pada siang hari ini hanya Tuhan yang dimuliakan. Pada siang hari ini hanya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Dihapuskanlah dosa kami oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dihapuskan dosaku, sama-sama. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang setia bagi setiap kita. Damai dan harapanku, damai dan harapanku hanya oleh darah. Kita dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Bapa membenarkanku hanya oleh darah. Kita sembah Tuhan sama-sama. Haleluya.
Sampai kita bagi berdiri pada siang hari ini, kita sembah Tuhan. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, oh sucilah hidupku hanya oleh darah. Kita nyatakan karya salib Tuhan Yesus. Oh, darah, hanya darah Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan setiap kami, menguduskan setiap kami, bebaskan setiap kami. Sucilah hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Lebih lagi. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, oh sucilah hanya oleh darah. Sekali lagi bersama-sama. Kami bersyukur Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Ambil waktu sejenak pada siang hari ini. Jemaat Tuhan yang di Betos, yang di live streaming, sejenak mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus.
Mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus. Mengucap syukur sebab Tuhan Yesus telah mengasihi kita, bahkan sejak saat kita masih berdosa. Mengucap syukur kasih Tuhan Yesus menerima setiap kita, mengampuni setiap kita. Begitu besar kasih Tuhan Yesus bagi setiap kami. Begitu mahal darah Tuhan Yesus gantikan setiap kami, membayar setiap hidup kami, menebus setiap kami. Kami bersyukur kami dikasihi Tuhan. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Yang ditebus oleh Tuhan Yesus, sama-sama nyatakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Lebih lagi sama-sama gereja Tiberias nyatakan pujian kita. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk. Kami angkat tangan kami Tuhan Yesus, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk. Jemaat Tuhan sekali lagi sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung ini, karena kami memperingati satu peristiwa yang luar biasa yang telah terjadi bagi kami Tuhan. Pengorbananmu Tuhan Yesus sungguh telah mengubah segalanya. Di dalam Engkau kami tahu kami terima keselamatan yang sejati. Dan hari ini biar kami yang telah ditebus boleh datang lebih lagi Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kami datang dengan sungguh Tuhan Yesus, dan kami tahu waktu kami menyembah, kuasa-Mu bekerja di antara setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bawa hati yang percaya. Kami bawa setiap rindu kami Tuhan ke hadapan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Mari sama-sama katakan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku. Sama-sama. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan, dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan yang kami terima dari Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang kami telah terima Tuhan. Mari bersama-sama angkat suaramu. Oh, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku Tuhan. Oh, dalam Kristus kami percaya Tuhan. Haleluya. Ada kemuliaan di balik
pengharapan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan gereja Tiberias dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Karena ku jatakan kemenangan darimu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus, Tuhan. Aku percaya. Mari nyatakan di dalam nama Tuhan. Takkan kemenangan darimu, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku Tuhan. Oh, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang luar biasa, yang hadir memberkati dan nyata berkorban bagi setiap kami Tuhan. Inilah pernyataan iman kami Tuhan Yesus pada siang hari ini. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau kami boleh melihat segala janji-janji-Mu, segala firman-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami terjadi sungguh nyata Tuhan bagi kami pada siang sore hari ini. Ini hati kami Tuhan Yesus, kami telah berikan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan sama-sama pada siang sore hari ini kita akan saksikan terlebih dahulu yaitu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Dan selamat menyaksikan. Yesus menyerahkan dirinya bagi kita untuk menebus kita dari perbuatan jahat dan untuk menyucikan bagi dirinya suatu umat pilihannya. Juga menebus itu berarti membebaskan kita dengan cara membayar pembebasan dengan darahnya yang mahal. Kematian Yesus Kristus adalah kematian bagi seluruh umat manusia. Yesus mati untuk memberikan hidup kepada kita. Yesus secara efektif menghilangkan rasa takut akan kematian dan menggantinya dengan kedamaian. Mengapa Yesus mati bagi kita? Yesus mati bagi kita supaya kita tidak lagi menjalani hidup demi diri kita sendiri lagi. Yesus telah mati supaya kita bisa bersekutu dengan Dia. Kematian Yesus adalah bukti kasih Allah yang mengubah status kita dari musuh Allah menjadi sahabat Allah dan memungkinkan kita hidup untuk kebenaran. Kematian Yesus di kayu salib untuk menyucikan dan membebaskan kita dari kuasa maut dan memberikan hidup yang kekal bagi kita di sorga dalam kedamaian. Kematian Yesus menguduskan kita untuk menjadi umat kepunyaan Bapa, sehingga kita dimampukan untuk dapat hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan Allah. Kematian Yesus membatalkan kuasa maut, juga mengubah status kita dari musuh menjadi sahabat Allah, sehingga kita dapat hidup dalam kebenaran bersama Yesus. Baik, puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada siang sore hari ini terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan, yaitu suara gembala dari yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta, dan Nati Pariaji buat setiap kita. Suara gembala dengan judul yaitu memperingati Hari Jumat Agung. Yang pertama pembukaan, mari kita semua memperingati Hari Jumat Agung. Mari kita peringati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar, yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban, nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib.
untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan pikiran kami, perkataan kami, dan segala perbuatan kami, untuk dipersiapkan menghadap Engkau di kerajaan sorga. Romawi kedua, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Matius 27 ayat 45 hingga 51. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12 hingga jam 3 sore dengan bukti-bukti kuasanya. Yang pertama sebagai Allah, penguasa di sorga, yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Yang kedua, sebagai Allah, Tuhan Yesus mempunyai kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam, dan berkuasa atas bumi. Terjadi gempa bumi saat itu. Batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 38 hingga 40. Romawi ketiga, Tuhan Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 33 hingga 43. Yang pertama, Tuhan Yesus dimahkotai duri agar kita diberi mahkota di sorga. Mari kita semua suci dalam pikiran. Dan yang kedua, pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu, dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Dan mari kita semua suci dalam perkataan kita, jaga ucapan kita dan jangan berdusta. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya, agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Yesus, perjamuan kudus yang benar, agar kita menjadi warga sorga dan pesta di sorga. Yang keempat, mari kita bertobat setiap hari dan setia sampai mati, dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, dan kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala saudara, kita selalu tepuk tangan yang paling meriah. Pesan Tuhan yang sungguh luar biasa baik di Jumat Agung ini saudara, kita boleh terima pada hari ini, dan kita boleh siapkan diri kita untuk menerima yang terbaik firman Allah di hari Jumat Agung ini. Satukan hati kita saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang Tuhan di hadapan-Mu karena kami tahu bahwa Engkaulah tujuan yang pasti dan tidak akan pernah mengecewakan setiap kami. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau telah menyatakan peristiwa yang luar biasa. Sungguh manis pengorbanan-Mu Tuhan, begitu besar pengorbanan-Mu, bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan. Tuhan mencintai setiap kami. Inilah kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang telah Kau tebus, yang telah Kau itu bayar Tuhan dengan darah yang mahal. Kami datang ke tempat ini di hari Jumat Agung ini Tuhan, untuk boleh belajar mengerti makna dari Engkau berkorban bagi setiap kami. Biar firman Allah sebentar kami akan dengar pada siang hari ini boleh memberkati setiap umat Allah yang beribadah. Kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus tidak pernah akan binasa. Hidup kami dalam keselamatan yang sempurna yang Tuhan telah adakan bagi kami. Kami bawa hati yang percaya,
Kami bawa hati yang rela. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama buka hati kita sembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari bersama-sama katakan sungguh indah, sungguh indah. Sambil kita boleh bangkit beri bersama-sama, kita sambut firman Tuhan dengan percaya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu, kasih-Mu indah bagi setiap kami, sehingga kalau kami boleh berdiri teguh dalam kebenaran-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau yang rela mati korbankan diri-Mu, sehingga kami boleh terima yang terbaik dari sorga. Maka pada hari Jumat Agung ini kami memperingati karya salib-Mu yang luar biasa, tanda bukti betapa bahwa kami sangat dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima firman-Mu bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Doaku ya Tuhan, siapapun yang hadir baik di tempat ini baik yang secara live streaming, kami semua boleh terima berkat dan sukacita. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Lambaikan tangan, sama-sama bilang saya disayang Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, hidup kita berharga. Dan saya doa setiap saudara yang hari ini memperingati Jumat Agung, makin hari kita makin jadi orang Kristen yang berbobot.
makin jadi orang Kristen yang berkualitas. Sehingga karena tanda-tandanya sudah kelihatan. Sehingga nanti ketika sangkakala Allah berbunyi, ketika saya lihat ke belakang, saya lihat semua jemaat Betos dan semua jemaat Tiberias lengkap. Kita jadi tetangga dalam kerajaan sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita saudara. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa, sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, buku, handphone angkat saja. Kalau nggak ada angkat tangan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Kalau saudara buka halaman sebelumnya, judul perikopnya adalah hamba Tuhan yang menderita. Saudara, ini adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang kedatangan Mesias. Dan ketika Nabi Yesaya menuliskan apa yang akan dialami oleh Mesias, itu semua digenapi oleh Tuhan Yesus ketika dia harus menderita. Saya baca ayat yang ketiga, saudara baca ayat yang keempat, kita berganti-gantian. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara 4, ya, tetapi sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 6, kita ayat 7 baca sama-sama, 3, 2 ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Supaya saudara ngerti konsepnya bahwa Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya. Sekali lagi, Tuhan menyerahkan dirinya. Dia bukan hanya ditanggap, tapi dia menyerahkan dirinya. Maka saudara nanti di rumah baca Yohanes 18 ayat 6. Ketika dia mau ditangkap, orang yang mau nangkap dia pun jatuh rebah. Tuhan menyerahkan dirinya. Maka tema khotbah siang hari ini adalah Yang Maha Kuasa rela menderita untuk kita. Saudara, ini ada pertanyaan yang unik, karena ada banyak orang bilang, Tuhan kan Maha Kuasa, ngapain dia harus disiksa? Dan inilah yang membedakan kekristenan dengan konsep yang lain. Kita akan pelajari 3 hal ini, kenapa dia yang punya sorga rela untuk menderita. Saudara, yang pernah nonton film The Passion of the Christ, lambaikan tangan. Ya, saudara, kalau nonton film itu, air mata bisa mengalir. Sedihnya kita minta ampun, mungkin hati kita tersentuh. Tapi saudara, hanya untuk info, film tersebut bahkan tidak menggambarkan setengah dari penderitaan Yesus. Enggak. Saudara nonton film The Passion of the Christ, bentuknya Tuhan Yesus ketika dicambuk masih kayak manusia kan? Masih kan? Kalau saudara baca dalam nubuatan Yesaya 52, Pak Surya silakan. Yesaya 52 ayat 14. Ya. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Ya. Begitu buruk rupanya. Begitu buruk rupanya, terus Bukan seperti manusia lagi. nggak kayak manusia lagi bahkan, terus Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. supaya saudara bisa ngerti ini dengan bahasa Indonesia sehari-hari, ada terjemahan bawahnya Pak, silakan Pak. Dahulu banyak orang terkejut melihat dia. Kaget melihat dia yang disiksa itu, kenapa? Terus Rupanya dirusak wajahnya dia dirusak, mukanya dirusak, terus sehingga tidak seperti manusia lagi. jadi ketika Tuhan Yesus itu dicambuk, disiksa, bentuknya sudah tidak kayak manusia lagi. Dan uniknya saudara, semua itu dilakukan untuk Anda dan saya.
Bukti bahwa kita semua disayang Tuhan. Maka sering saya bilang sama jemaat, coba lambaikan tangan sama-sama bilang saya disayang Tuhan. Itu bukan sekedar rutinitas semata, tetapi untuk memberitahu kita, mengingatkan kita bahwa engkau berharga. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, kita ini berharga, bilang. Makanya saudara, waktu Tuhan Yesus mati, dia dibungkus dengan kain kafan. Ngomong-ngomong, kain kafannya masih ada. Dalam sejarah dokumentasi itu disebut dengan kain kafan Turin, yang sesuai dengan penelitian itu sudah dipastikan, penelitian terbaru tahun 2022 sudah dipastikan bahwa itu berasal dari tahun yang sama. Itu bisa dilihat, ternyata Tuhan Yesus itu tinggi badannya sekitar 180 cm, berat badannya sekitar 80 cm, mirip-mirip pendeta yang lagi khotbah di depan. Bukan itu poin utamanya. Poin utamanya, selama sengsaranya dia, dari kain itu kan bisa kelihatan nempel luka-lukanya. Ada sekitar 726 luka yang berasal dari 121 cambukan. Lihat dulu ya, sebentar ya. Bapak Ibu, di sorga sana ada makhluk sorgawi yang namanya malaikat sorga, yang paham anggukan kepala. Saya pernah khotbahkan kan, para penghulu malaikat. Ada satu malaikat yang memimpin pasukan perang. Namanya adalah Mikael. Mikael punya pasukan berlaksa-laksa. Sekali dia serang, jangankan manusia. Itu tuh, si raja iblis itu, yang sering orang Kristen sebut dengan Lucifer. Kitab Wahyu berkata, Lucifer pun bukan tandingan Mikael, jauh di bawah kelasnya. Saudara bisa bayangkan, ketika dia lihat yang empunya kerajaan sorga lebih disiksa, saya mau tanya, tahan napas gak dia di sana? Nangkep ya? Tinggal tunggu satu perintah, semua nyerbu. Tapi ingat, Tuhan tidak melakukan itu semua. Dia rela terima yang terburuk, supaya Anda dan saya boleh terima yang terbaik dari sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa dia rela melakukan itu semua? Kita mau pelajari pelan-pelan mulai dari ayat yang kelima. Pak Surya silakan. Yesaya 53 ayat 5. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita sudah disembuhkan. Lanjut Pak, ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Mesias itu, terus kejahatan kita sekalian. Artinya harusnya dia tidak bersalah, tetapi semuanya ditanggung. Maka poin yang pertama, kenapa Tuhan harus menderita mati di atas kayu salib? Karena dia mau tanggung semua dosa manusia dan menebusnya. Makanya saya suka lagu, dihapuskan dosaku hanya oleh darah. Pak, Bu, kalau sudah dihapuskan dosa kita, maka jangan bertindak sama seperti orang-orang yang hidup dalam dosa. Saudara harus ngerti konsepnya. Lihat, dalam perjanjian lama, bangsa pilihan Tuhan, bangsa apa namanya? Ulang, bangsa apa? Israel. Israel punya perjanjian khusus dengan Tuhan. Sama-sama bilang, perjanjian khusus. Tuhan mau bangsa Israel ini diberkati luar biasa. Tapi ada satu batasan antara Israel dengan Tuhan. Dosa. Tapi khusus spesial untuk bangsa pilihan, Tuhan kasih solusi. Solusi buat bangsa Israel adalah, kalau kamu berdosa, nggak apa-apa, kamu bisa ditebus. Caranya apa? Bawa kambing domba. Oke? Maka saudara, bangsa Israel kalau mereka berdosa, mereka pasti bawa kambing domba, dibawa ke imam bait suci. Maka lihat ya, bawa kambing domba. Setelah bawa kambing domba, maka kalau saya adalah orang yang berdosa, maka saya harus tumpang tangan di atas kepala kambing domba. Proses ini disebut dengan substitusi. Disebut dengan apa? Substitusi. Supaya dosanya saya transfer ke kambing
domba. Sampai sini yang paham anggukan kepala. Yang belum paham pura-pura saja anggukan kepala. Nah, sesuai dengan hukum bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah apa? Maka ketika ada sesuatu yang berdosa, maka harus dibunuh. Dalam konteks tadi, yang dibunuh siapa? Hah? Kambing domba, bukan saya lagi. Kenapa? Karena dosanya sudah transfer. Makanya saudara, saya hanya mengingatkan, mendiang gembala sidang kita pernah bilang, jangan sembarangan terima penumpangan tangan, karena bisa transfer. Dan ketika itu saudara, kambing dombanya itu dibunuh, dosanya ditutupi. Sama-sama bilang ditutupi, tapi nggak selesai, ya. Dan itu perjanjian kepada umat pilihan, dan perjanjian itu disebutkan perjanjian lama. Di perjanjian baru, semua korban kambing domba sudah digantikan satu kali untuk selamanya. Korban darah anak domba Allah, korban Tuhan Yesus, supaya Anda dan saya boleh berdiri tegak dalam kebenaran, dan kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni. Yang setuju katakan amin. Maka siapapun yang dosanya diampuni sekarang ini, gak usah lagi merasa diri kita orang yang paling hina. Kadang-kadang banyak orang Kristen kalau lagi doa, oh Tuhan, saya ini orang yang paling hina, pantasnya binasa, temannya cacing-cacing tanah. Kita ini adalah orang yang berharga. Ya saudara, coba tepuk dada sama-sama bilang, saya ini berharga. Ya. Dosa kita sudah diampuni. Maka siapapun yang dosanya sudah diampuni, jangan main kotor lagi. Yang setuju katakan amin. Coba senggol kiri kanan bilang sama dia, jangan main kotor. Ya. Karena saudara, kita ini kadang-kadang tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang salib dengan suka main kotor. Saya pernah kasih contoh di tempat ini. Bapak Ibu, ada orang setiap kali datang ke belakang restoran, pengemis, apa yang dilakukan? Karena setiap kali dia ubak-ubak sampah, cari makanan sisa supaya bisa makan. Setiap hari dia lakukan, cari makan sisa supaya dia bisa makan. Sampai satu momen, tiba-tiba yang punya restoran buka pintu belakang. Dibilang begini, mulai hari ini jangan ubak-ubak sampah lagi. Sekarang masuk ke restoran saya, pesen bebas sepuas-puasnya. Ini kata kuncinya nih, gratis. Sama-sama bilang gratis. Itu kata yang paling indah yang kita dengar kalau lagi di restoran. Sama-sama bilang gratis, 3, 2 ya. Kalau saudara boleh makan sepuas-puasnya gratis, ambilnya dikit atau banyak? Jawaban Anda menentukan hobi Anda. Saudara, kita akan ambil banyak. Tetapi, saudara, nggak mungkin pengemis itu yang sudah makan gratis, tiba-tiba dia masih ke belakang restoran, ubak-ubak sampah. Nggak mungkin. Kenapa? Sudah dapat makanan gratis. Kata gratis itu diambil dari akar kata Latin gratia, cuma-cuma, anugerah. Kalau engkau sudah terima anugerah dari Tuhan, nggak mungkin lagi main-main sampah. Yang paham katakan amin. Kenapa? Karena kita sadar pengorbanan Tuhan begitu luar biasa. Nggak mungkin lagi saya mau mengotori hidup ini dengan sesuatu yang aneh-aneh. Kenapa? Karyanya luar biasa. Maka slide saudara, Tuhan tidak menutup mata atas dosamu. Dia menghukumnya. Tetapi yang dihukum bukan kita. Yang dihukum adalah dirinya. Dan salib adalah tempat keadilan dan kasih bertemu. Dan kita ada di tengahnya. Dia ambil dosa kita supaya engkau bisa berdiri tegak, hidup dalam kebenaran dan terima kebenarannya yang sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka saudara, ingat ya, kita sudah diampuni. Sama-sama bilang, sudah diampuni. Ya. Cuma ada banyak orang Kristen yang sekarang-sekarang ini hidupnya sudah diampuni, masih suka lihat-lihat ke belakang, korek-korek masa lalu. Ada banyak orang Kristen yang sekarang sudah diampuni, tetapi masih suka ungkit yang dulu-dulu. Coba di sini yang suami datang sama istri, lambaikan tangan. Nah, coba suami-suami lihat sama istrinya, lihat muka istrinya, bilang sama dia, jangan suka ungkit yang dulu-dulu. Bilang. Mumpung di gereja. Pas, ya.
Coba istri-istri ngomong sama suaminya, bilang begini, jangan jadi pakar sejarah, bilang. Ingat ya, Tuhan sudah lupakan dosamu, cuma kadang-kadang kita masih sering ngungkit-ngungkit. Dan selama engkau diungkit lagi, engkau didakwa lagi, sampai kapanpun hidupmu sulit untuk maju. Maka saudara ingat, semua sudah ditanggung di kayu salib. Engkau harus hidup dalam kebenaran. Coba sekali lagi lambaikan tangan sama-sama bilang, saya bangga jadi Kristen. Ya, saudara, inilah yang membedakan, inilah ciri khas kekristenan. Yang kedua, Pak, ayat yang ketiga. Yesaya 53 ayat 3. Ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Terus. Ia sangat dihina. Sangat dihina. Terus. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia benar-benar dihina, dihancurkan. Kenapa? Karena untuk menunjukkan hal yang kedua kepada setiap kita. Dia mau tunjukkan kasihnya pada kita tanpa batas. Sama-sama bilang, tanpa batas. Karena kalau hanya sekedar, lihat ya, kalau hanya sekedar menghapus dosa, nggak perlu disiksa, mati aja cukup. Nangkep? Saya ulang. Pak Bu, saya tahu ini jam-jam yang kritis. Minimal kalau saya bilang nangkep, bilang aja iya. Ulang. Kalau hanya sekedar menghapus dosa, maka mati saja cukup. Nah, kan gitu enak. Tetapi ngapain dia harus sampai disiksa? Dia disiksa untuk menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi setiap kita. Ya, coba tepuk dada sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Dan dia tunjukkan ini tidak setengah-setengah. Dan saudara, saya akan coba jelaskan ini secara kronologis. Karena penderitaan Yesus itu bukan hanya terjadi ketika dia digantung di kayu salib. Ini terjadi dimulai di hari Kamis jam 6. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan suci. Makanya biasanya Kamis ini disebut dengan istilah Kamis Putih. Jam 6. Dan saudara tahu maksud ini apa? Di jam 6 itulah momen terakhir Tuhan Yesus makan sebelum disalib. Ingat ya, jam 6. Ini kurang lebih. Jam 6 hari Kamis. Sejak dia perjamuan terakhir, dia tidak makan dan minum lagi. Masuk ke jam 7, tentu saja di situ ada Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pelajaran buat setiap kita bahwa jadi Kristen harus rendah hati. Ya. Masuk jam 10, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani itu saking berat apa yang dirasakan, peluhnya pun berubah jadi tetesan darah. Tiba-tiba di jam 1 ada satu murid yang berkhianat sama Tuhan Yesus dan menjual Yesus demi 30 keping perak. Nama muridnya adalah yang lengkap. Karena murid Tuhan Yesus yang namanya Yudas ada 2. Satu Yudas Tadeus, yang kedua dia. Senggol kiri kanan bilang sama dia, jangan jadi Iskariot. Bilang. Itu dihianati, begitu dihianati. Bahkan bukan cuma itu saudara. Jam 2 sebelumnya dia dibawa ke sebuah rumah mantan imam besar namanya Hanan. Setelah itu dia dibawa di rumahnya imam besar Kayafas. Nanti saya detailkan yang ini ya. Dia di momen ini dia dimasukkan ke penjara bawah tanah, ditusuk dengan mahkota duri, dihina, diledek. Ntar saya jelaskan. Jam 6 dia diserahkan kepada Pontius Pilatus, gubernur Romawi yang berkuasa saat itu. Pontius Pilatus bilang, saya nggak punya melihat kesalahan, maka dilempar ke Raja Herodes, raja bonekanya Israel. Herodes itu raja Israel, tapi raja boneka. Kenapa raja boneka? Karena raja Israel harus keturunan Daud, dia enggak. Dia cuma raja yang diangkat oleh Romawi. Herodes pun nggak mau ambil tindakan, balik lagi ke Pontius Pilatus. Dan Pontius Pilatus melakukan hukuman itu kurang lebih jam 8, Yesus dicambuk. Jam 8.30, Yesus harus lewati Via Dolorosa yang jaraknya kurang lebih 650 meter sampai 700 meter. Bahasa gampangnya, saya udah cek tadi. Pintu gerbang situ, Betos, sampai situ, bolak-balik itu 700 meter. Dengan badan yang sudah hancur, bawa kayu salib yang beratnya kurang lebih antara 70 sampai 120 kg. Saya doa yang belum pernah ke Israel, pergi ke Israel.
Biar bisa lihat Via Dolorosa. Tapi jangan sekarang-sekarang ini, masih ada Iran. Ya, ya saudara. Dan ini yang dilakukan, diterima oleh Tuhan Yesus. Yuk kita pelajari lebih detail. Pak, lihat Matius 26. Ini waktu dia di rumahnya Imam Besar Kayafas. Ya. Matius 26 ayat 67. Ya. Lalu mereka meludahi mukanya Ini yang diludahi Tuhan kita loh. Ya, terus Pak, bukan cuma diludahi. dan meninjunya. Ditinju Yesus. Sama siapa? Sama kerumunan orang-orang Yahudi. Terus Orang-orang lain memukul dia. Aha. Dan bukan cuma itu saudara. Yang paling menyakitkan itu adalah ayat 68. Coba lihat. dan berkata, cobalah katakan kepada kami, Iya. hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Saudara, saya dulu waktu waktu lulus SMA. Saya lulus SMA kan baru 2 tahun yang lalu. Saya waktu lulus SMA saudara, di depan rumah saya ngelihat ada maling digebukin. Malamnya saya nggak bisa makan. Kenapa? Kayak nggak tega aja ngelihatnya. Maling digebukin, malamnya pas mau tidur kepikiran itu. Saudara bisa bayangkan, ini Yesus yang tidak bersalah, dipukul, ditinju, diludahi, bahkan ayat 68 itu ada orang bercanda. Coba tadi siapa yang pukul? Ayo coba. Ini penghinaan luar biasa. Dan dia rela terima itu semua. Untuk Anda dan saya. Untuk manusia sebagai pembanding ya Pak Buya, sebagai pembanding. Makhluk sorga ada yang pernah jatuh loh. Malaikat. Tetapi demi malaikat yang jatuh, apa yang Tuhan lakukan? Diusir, selesai. Tapi demi manusia, yang dia tahu bahwa manusia punya peluang mengecewakan dia. Demi manusia yang Tuhan tahu punya peluang untuk mengkhianati dia. Yang punya peluang untuk meninggalkan dia. Dia rela lakuin ini semua. Nggak selesai di situ. Lanjut. Slide. Saudara, dia bahkan dicambuk. Dalam budaya Romawi, cambuk itu ada 3 jenis. Yang pertama, fustigatio. Itu cambuk rotan biasa. Dan itu tidak masuk dalam hitungan cambukan yang 121 tadi. Yang kedua namanya flagellatio. Flagellatio itu, cambukannya itu disebut dengan flagrum. Saudara pernah nonton film The Passion of the Christ? Yang ketiga ada pasukan Romawi, dia cambuk meja. Tiba-tiba dia tarik begini. Itu namanya flagrum. Yang terakhir adalah verberatio. Verberatio itu adalah proses di mana ketika dicambuk bukan cuma punggung, bukan cuma badan, muka dan kepala batok. Itu dicambuk. Dan flagrum itu diciptakan bukan untuk menyakiti. Flagrum itu diciptakan bukan hanya sekedar menyakiti. Flagrum itu diciptakan untuk menarik dagingmu sehingga tulangmu kelihatan. Makanya ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hancur sehancur-hancurnya. Demi orang yang dia tahu suatu saat mungkin akan mengkhianati. Demi orang yang mungkin hatinya timbul tenggelam. Dia rela semua. Dan bukan sekedar itu. Ketika Yesus di atas kayu salib, saudara, ingat kapan, jam berapa dia terakhir kali makan dan minum? Hari Kamis jam 6. Sudah benar-benar tubuhnya lemas, darahnya sudah keluar semua. Dan di momen itu Yesus berkata, aku haus. Tiba-tiba ada orang yang melakukan ini. Markus 15 Pak. Maka datanglah seorang Slide boleh? Dia. dengan bunga karang. Ulang Pak. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, Sama-sama bilang bunga karang. Terus. mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, Iya. dan memberi Yesus minum, Ya. serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Jadi ada orang, dia cucukkan bunga asam itu, ya sama bunga karang itu, ditombak supaya dikasih di mukanya Yesus. Sama-sama bilang bunga karang. Bunga karang itu dalam bahasa Alkitab Yunani disebut dengan spongon. Ya, spongon. Saudara kalau ngomong spongon yang paling dekat dengan benda apa yang kita tahu? Spons gitu kan? Dalam bahasa Latin itu disebut dengan silospongium. Siapkan tenggorokan supaya Anda bisa ngomong bahasa Latin. Silospongium 3, 2 ya. Wah, puji Tuhan. Berarti Anda bisa bahasa Latin selain paracetamol. Ya, saudara. Dan silospongium itulah yang ditaruh dan ditempelkan di muka Yesus. Saudara tahu silospongium itu apa? Silospongium itu adalah alat di zaman kuno
kalau orang habis buang hajat, inilah alat untuk bersihkan bagian tubuh. Bukan cuma itu Pak Bu. Kalau di situ ada bekas-bekas kotoran di toilet zaman dulu, dibersihkannya itu pakai silospongium. Ini adalah alat untuk sanitasi, dan alat ini yang nggak pantas kita pegang pun ditaruh di mukanya Yesus, wajahnya Yesus. Saudara bisa bayangkan wajah yang selalu tersenyum itu, wajah yang selalu mendekap erat kita, tiba-tiba mukanya itu ditempelkan dengan sesuatu benda yang nggak pantas-pantas. Sedalam itulah sayangnya dia sama kita. Dan saudara harus ngerti konsep ini. Makanya kita peringati bukan sekedar biasa. Kita peringati bahwa kasihnya luar biasa bagi setiap kita. Slide. Saudara ingat, dari semua bentuk kematian yang bisa terjadi, Yesus tidak mati dengan cara yang cepat. Dia bisa pilih cara kematian yang cepat. Dia tidak pilih gitu. Dia tidak mati dengan cara yang terhormat. Dan dia relakan semuanya. Dihancurkan, dipermalukan. Tetapi dia memilih jalan yang paling hina. Dia pilih yang paling menyakitkan. Dia pilih jalan yang paling memalukan. Dia pilih jalan itu. Bukan untuk apa-apa. Hanya untuk kasih tahu bahwa setiap kita disayang Tuhan. Hanya satu kalimat sederhana. Bahwa engkau spesial di mata Tuhan. Maka hari ini saudara, engkau harus sadar kasih Tuhan sempurna. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ketiga dari Yesaya 53 Pak. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Ya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Enggak masuk hitungan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa dia rela untuk terima semua itu, rela menderita, karena dia mau kasih tahu setiap kita. Kalau Anda sekarang ini hidup dalam beban, masalah, tantangan, luka, dia paham semuanya. Dia paham setiap masalahmu, dia paham setiap lukamu, dia paham setiap bebanmu. Dia bukan hanya Tuhan yang duduk di tahtanya di sorga. Dia rela datang ke dunia ini untuk merasakan apa yang kau rasakan. Dan saudara yang terkasih, saya tutup dengan sebuah cerita. Ada satu orang yang saya konseling. Seorang anak sekolah, saya lupa SMP atau SMA, seingat saya SMA. Dia itu mengalami pembulian yang luar biasa di sekolahnya. Begitu dia dibully, dia memutuskan bahwa saya memilih menyerah. Saudara ngerti maksud saya? Dan sebelum dia memilih menyerah, dia kurung dirinya di kamar berbulan-bulan. Sampai satu kali orang tuanya panggil untuk saya konseling. Begitu saya konseling, saudara, ini anak benar-benar tertutup, benar-benar hancur depresi. Dia bilang, saya nggak punya masa depan lagi. Laki-laki, nggak punya masa depan lagi. Lalu saya tanya sama orang tuanya jauh lebih hancur daripada dia. Karena orang tuanya bilang begini, Pak, jujur ya, begitu saya dengar dia diapa-apain, saya hancur. Tapi lebih hancur lagi ketika anak saya menutup dirinya dari saya. Itu hancur saya, Pak. Lalu saya bilang sama anaknya, ya, saya bilang, kamu sadar nggak bahwa orang tuamu rela lakukan apa saja supaya engkau pulih? Orang tuamu bahkan rela kesana kemari, ya, supaya kamu benar-benar bisa terbuka lagi. Kalau orang tuamu belum menyerah atasmu, engkau tidak boleh menyerah. Pak, Bu, Yesus dia ambil jalan yang paling menyakitkan. Karena dia tidak menyerah atasmu. Kalau Yesus pun tidak menyerah atasmu, engkau jangan menyerah atas masa depanmu. Saya undang worship leader, pemain musik. Saudara, engkau hari ini boleh ada dalam masa-masa kekelaman. Tapi ingat, Tuhan tahu setiap tetesan air matamu. Makanya saya suka lagu kan, ya Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata.
Waktu badai mengamuk dan gelombang, Tuhan Yesus, Dia tahu, karena ketika engkau bilang, Tuhan saya sakit, Dia sudah mengalaminya. Tuhan saya dipermalukan, Dia tahu, bahkan Dia jauh lebih dipermalukan. Dia tahu semua cerita hidupmu. Tapi ingat bahwa engkau tidak diciptakan bergumul selamanya. Slide penutup, saudara. Iman Kristen tidak berhenti di hari Jumat. Karena sehabis Jumat selalu ada Minggu. Sehabis Jumat Agung selalu ada Paskah. Dan sehabis masa kesesakan selalu ada sorak kemenangan bagi orang yang percaya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini di hadapan kasih-Mu Tuhan, kami berdiri teguh. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang sangat disayang. Hidup kami berharga. Itu sebabnya Tuhan, inilah kami yang mau selalu memuji menyembah Engkau sampai selama-lamanya, sampai akhir nafas hidup kami. Kami akan terus menyanyikan pujian penyembahan kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan Dan bunyi guru, dan bunyi riuhku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran. ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang Katakan, besar. maka jiwaku Maka jiwaku pun memuji-Mu. katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Allahku. Katakan, ya Tuhanku, apabila ku renungkan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita, katakan, maka jiwaku pun memuji. sungguh besar. Sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku pun, Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah. saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau hari ini boleh hidup dalam tantangan masalahmu, tetapi Dia paham apa yang kau alami. Dia rela terima yang terburuk dengan cara yang paling menyakitkan, paling memalukan, supaya engkau hidup dalam kemuliaannya. Maka hari ini, kalau engkau boleh tersenyum, ingat 2000 tahun yang lalu ada orang yang dagingnya dihancurkan. Kalau engkau sekarang ini hidup dalam sukacita, ingat ada orang yang rela wajahnya dipermalukan dengan silospongium itu, demi Anda dan saya, supaya kita sadar kita ini berharga. Saudara, taruh tangan kanan dada dan bilang, saya ini berharga, saya ini disayang Tuhan. Dan setiap yang berdoa, yuk sama-sama katakan, maka jiwaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Katakan, sungguh besar.
sungguh besar Kau Allahku, Maka jiwaku pun memuji-Mu. sungguh besar. Sungguh besar Kau Saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. amin. Engkau baik, Engkau luar biasa. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar Engkau Allah kami. Sungguh besar kesetiaan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengajar kami, mengingatkan kami kembali dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Doa kami Roh Kudus yang terus pimpin kami, agar sepanjang hidup kami terus semakin menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, semakin hidup dalam kekudusan dan semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat yang terkasih hamba-Mu Bapak Pendeta Geri Tengker bersama istri, bersama anak-anak, bersama keluarga, tim pelayanan, kemana melangkah Tuhan yang pakai semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Maka pada sore hari sebelum kami terima perjamuan kudus, terima tubuh darah Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami sungguh percaya kami tidak akan kekurangan, sebab Tuhan Yesus setia yang mencukupi segala keperluan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Setiap jemaat Tuhan pada sore hari ini, setelah berikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the way of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're
diberikan Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Bersama-sama pada sore hari ini kita menerima yang terbaik tubuh darah Tuhan Yesus dalam sakramen perjamuan kudus. Sama-sama kita mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disu. Mari bersama-sama kita beri pada siang hari kita masuk perjamuan kudus. Oleh darah Yesus dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, teduhkan hati kita sejenak. Siapkan hati supaya kita benar-benar layak terima sakramen yang suci ini. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna jiwa rohku, dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 27 dikatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat anggur di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk kami. Janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Tangan kami kudus, apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Kami tolak kasar, kami tolak curi, kami tolak cabul. Mulut kami kudus, doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Kami tolak kata-kata yang sia-sia. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga, bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan, setiap sel darah ditahirkan. Kami diberkati bersama keluarga, sehat, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit kita,
doa bicara sama Tuhan. Maka doaku Tuhan Yesus, kami percaya sesuai firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan, oleh kuasa darah-Mu kami semua dipulihkan kembali. Sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan diberkati. Bersama keluarga kami semua sejahtera mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengucap syukur buat kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengucap syukur buat karya salib Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara harus tahu bahwa di hari Paskah Perjanjian Lama, bangsa Israel itu dia mengoleskan darah anak domba di pintu masuk rumahnya. Saudara, nanti urapi rumahmu. Kat urapan, kita percaya bahwa yang jahat tidak akan masuk dalam rumah tangga kita. Kita percaya kita semua diberkati bersama anak cucu kita semua menjadi umat perjanjiannya Tuhan. Saudara yang bawa minyak urapan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Dan silakan saudara berdoa di hadapan Tuhan. Saudara minta sama Tuhan, Tuhan ajarkan saya lebih rendah hati sama seperti Kristus. Bawa dalam doa, maka Mbak serahkan Tuhan Yesus, yaitu setiap lembar peran doa. Dan terus oleh anak-anakmu Tuhan berkati, Ibu Naum Marlina diberkati, Ibu Elpina, Ian Sihombing, juga Ibu Suhartin Tuhan berkati, Charlie, juga Alia Septiani diberkati, juga Fani diberkati, keluarga Pak Agus, Ibu Maria diberkati, Pak Yohanes Ali Rahman Tuhan berkati, Ibu Mary Sihombing, Kesia Metanoia, Rigi Glorius, Agatha Peggy, keluarga Zega diberkati, Pak Peri Nur Hadi, Ibu Yanti, Pak Henry Kondoy, juga Galmera diberkati, Pak Timbul diberkati, juga Ibu Evi bersama Pak Pendeta Riko Sastrawan diberkati. Maka siapapun mereka yang hadir Tuhan Yesus, setiap suami yang hadir diurapi menjadi kepala rumah tangga yang kudus. Setiap istri diurapi menjadi penolong yang sepadan setia. Bahkan Tuhan berkati setiap single parent tidak pernah akan kekurangan. Setiap rekan-rekan muda mereka yang sedang berjuang saat ini, biar Tuhan yang turut campur tangan. Kami percaya generasi minyak anggur tidak akan dirusakkan. Mereka yang sudah bekerja, berbisnis, Tuhan berikan terus kreativitas. Tuhan terus tingkatkan kemampuan mereka. Kami percaya diperluaslah ladang-ladang pekerjaan mereka. Berkati bahkan setiap yang berjuang untuk masuk kampus-kampus pilihan, sekolah-sekolah pilihan, kami percaya Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Kami doa Tuhan Yesus untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama keluarga dalam perlindungan kuasa Tuhan. Berkati para pemimpin gereja kami,
Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan sertai selalu dengan hikmat marifat dari sorga. Koordinator di tempat ini Pak David, Tuhan berkati, sehat selalu bersama juga istri anak-anak dalam penyertaan Tuhan. Tuhan berkati juga hamba, Tuhan berkati dalam pelayanan bersama istri Indira, Tuhan berkati bersama anak-anak kami, Tuhan Oliver, Sharon, Carson diberkati, bahkan setiap hamba Tuhan yang melayani, juga Evangelis Richard Tuhan berkati, juga Bung Sony diberkati, rekan-rekan pemain musik diberkati, juga Rio Kores, Pandi Jeremy, rekan-rekan singer Tuhan berkati, juga Anggi, juga Jonathan, Kalista, Daniel Luvita diberkati, bahkan juga tim media Pak Boas, juga Pak Aga, Pak Edison, Pak Ruben diberkati, bahkan juga siapapun pasangan suami istri yang melayani, Pak Anjar diberkati, Pak Heri, tim Asher, rekan-rekan choir, guru-guru sekolah minggu. Kami kerjakan semua ini untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai, melindungi, memberkati setiap kami. Dan biarlah Tuhan Yesus dalam masa-masa minggu Paskah ini, biarlah kami Tuhan ajarkan terus selalu rendah hati memandang karya pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan biarlah tangan-Mu sendiri yang mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kekudusan dan keperkasaan dari Allah Bapa, cinta kasih yang murni dan tulus dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kita dalam kasih-Nya yang luar biasa, yang menuntun engkau kemuliaan pada kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan segala berkat ini dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Tuhan Yesus berkati. Kami memuji